Saatnya memetik Divock Origi rawatan klub. Bukan awal yang mudah bagi Divock Origi saat sang striker memulai karir sebagai pemain baru AC Milan. Namun Divock Origi kini telah siap ngegas bersama Rossoneri seiring pemulihan dari cederanya. Divock Origi dinyatakan sembuh dari cedera otot yang dideritanya di akhir-akhir karirnya di Liverpool setelah selama beberapa pekan terakhir menjalani terapi di pusat kebugaran Milanello. Penyerang Belgia itu kemudian lekas kembali ke lapangan berlatih dan berupaya kembali ke puncak kebugaran agar bisa dimainkan Stefano Pioli sesegera mungkin. Pengalamannya selama bertahun-tahun di Liga Inggris di bawah asuhan Jurgen Klopp yang secara teliti dan cermat dalam memberi pressure membuatnya sempurna untuk permainan Stefano Pioli, setidaknya di atas kertas. Pemain timnas Belgia itu juga merupakan pemain yang sangat fleksibel karena ia dapat bermain sebagai penyerang tengah di depan dalam dua posisi, penyerang tengah atau peran nomor 9, dan juga dapat berpindah ke sayap seperti yang terjadi dalam debutnya bersama Udinese ketika ia masuk menggantikan Rafael Leao. Pada ujungnya, kini giliran Stefano Pioli memetik hasil tempaan Jurgen Klopp pada diri Divock Origi. Selain itu, variasi pemain depan dengan karakteristik berbeda-beda membuat Stefano Pioli kini punya banyak opsi dan alternatif pilihan serangan di lini serang AC Milan. Fleksibel tergantung skema permainan lawan. Ismail Bennacer, hit engine Rossoneri. Gelandang tengah AC Milan, Ismail Bennacer dan peta panas tubuhnya saat laga pekan perdana Serie A Liga Italia AC Milan melawan Udinese yang berhasil dengan skor 4-2 untuk kemenangan Rossoneri. Jika di lini depan AC Milan punya beragam variasi striker, di lini tengah Rossoneri punya pemain yang mampu menjadi mesin penggerak tim. Kepergian Frank Kessie tadinya menjadi faktor kekhawatiran terbesar akan hal ini. Namun Ismail Bennacer mampu menepis kecemasan itu dengan tampil baik dalam pertandingan pertama AC Milan di Liga Italia musim ini. Ismail Bennacer memimpin Rossoneri meraih kemenangan 4-2 melawan Udinese dengan penguasaan bola dan build up. Hal ini lebih lanjut dibuktikan lewat peta panasnya dari permainan AC Milan di laga tersebut. Di halaman Twitter resmi mereka, Serie A menerbitkan peta panas Ismail Bennacer dari pertandingan melawan Udinese dan memuji sang gelandang. Memang secara jelas Ismail Bennacer melakukan tugasnya dengan sangat baik dan terbukti kalau dia merupakan mesin bagi Milan. Akibat kepergian dari Frank Kessie, Ismail Bennacer akan mendapatkan lebih banyak waktu bermain bersama Sandro Tonali. Diyakini bahwa Tonali akan menyerap tugas lama Frank Kessie. Dengan kata lain, pemain timnas Aljazair akan bertanggung jawab atas aliran passing di Milan. Rencana besar Stefano Pioli untuk Yassine Adli. AC Milan disebut telah memiliki rencana besar sendiri untuk pemain barunya Yassine Adli. Sebelumnya, Yassine Adli didatangkan oleh AC Milan musim panas lalu, tetapi dia tetap di Bordeaux dengan status pinjaman selama 1 musim. Artinya Yassine Adli kurang lebih seperti pemain baru bagi AC Milan di jendela transfer musim panas ini. Dan pelatih kepala AC Milan Stefano Pioli dikabarkan telah memiliki rencana yang jelas untuknya. AC Milan membayar hanya 8 juta euro untuk Bordeaux untuk gelandang berbakat berusia 22 tahun. Musim panas lalu dan faktor yang berkontribusi untuk itu jelas pinjaman 1 tahun. Bagaimanapun, Adli sekarang telah bergabung di AC Milan dan ia ingin membuktikan kepada fans sejati Rossoneri, Milanisti, untuk kualitasnya. Pioli yakin Adli bisa menjadi pilihan yang sangat bagus untuk tandem lini tengah atau sebagai gelandang bertahan atau poros ganda. Persaingan di sektor double pivot AC Milan saat ini lebih mudah dibandingkan dengan peran nomor 10 atau playmaker atau trequartista. Sementara Paolo Maldini kemungkinan masih berusaha untuk mendatangkan penyerang lainnya. Tandem di lapangan tengah bisa menjadi lebih baik untuknya. Namun pertama-tama Adli perlu mendapatkan masa otot dan itulah sebabnya AC Milan memberikannya diet atau pola makan baru untuk dijalankan serta latihan baru di gym.
Dengan tinggi badan 186 cm, Adli bisa menjadi gelandang yang sangat kuat, bahkan dalam peran tandem bersama Sandro Tonali atau Ismail Bennacer. Kemudian mantan pemain akademi PSG itu menjelaskan pertemuan pertamanya dengan pelatih kepala Stefano Pioli, dan juga membahas peran yang mungkin akan ia ambil sebagai bagian dari sistemnya dan posisi mana yang ia sukai, mengingat fleksibilitasnya. Pioli, dia berbicara bahasa Prancis dengan baik, tetapi saya lebih suka Anda berbicara kepada saya dalam bahasa Italia untuk mempelajari istilah teknis lebih cepat. Karena jika dia dipaksa untuk berbicara bahasa ibu setiap pemain, itu akan sulit baginya. Saya bermain di hampir semua peran. Di tim muda PSG, saya adalah seorang bek tengah, kemudian sebagai nomor 8, dan sebagai gelandang serang. Di tim nasional, saya bermain sebagai winger baik di sayap kanan maupun kiri. Terkadang saya juga bermain sebagai nomor 9. Pioli adalah pelatih yang tahu bagaimana beradaptasi dalam pertandingan. Dia tahu bagaimana menempatkan lawan dalam kesulitan. Dan karena itu, saya akan beradaptasi tanpa masalah dalam bentuk apapun. Saya sangat suka bermain sebagai nomor 10 atau sebagai playmaker untuk menggiring bola dan mengumpan permainan. Kualitas terbaik saya adalah membantu dan menempatkan rekan satu tim saya dalam posisi untuk mencetak gol. Ini adalah sesuatu yang saya suka, ungkap dari Yasin Adli. Jalan lapang Abdo Diallo ke San Siro. Kepindahan Abdo Diallo ke San Siro kian lapang setelah West Ham mundur dari perburuan di jendela transfer musim panas ini. AC Milan dilaporkan menjadi satu-satunya tim yang tersisa dalam perburuan perekrutan Abdo Diallo dari PSG. Meski menjadi tim tunggal, AC Milan disebutkan masih punya kesepakatan dengan PSG soal kepindahan sang pemain. AC Milan memang sedang mengincar bek tengah di pasar transfer pada jendela musim panas ini. Tuttosport melaporkan bahwa pintu keluar Abdo Diallo dari PSG sangat terbuka sekarang. Milan tak lagi punya saingan lantaran West Ham sudah menyelesaikan pembelian Thilo Kehrer juga dari PSG seharga 12 juta euro. Artinya klub Liga Inggris itu tidak lagi menginginkan jasa Abdo Diallo. Direktur Teknik Rossoneri, Paolo Maldini dan Massara paham benar kalau tak ada lagi persaingan dari West Ham. Karena itu peluang untuk merekrut Abdo Diallo semakin besar. Namun Maldini dan Massara harus lebih dulu bersalaman dan sepakat dengan Direktur Olahraga PSG Luis Campos untuk membawa sang pemain ke San Siro. Negosiasi antara AC Milan dan PSG disebutkan berlangsung dengan fokus membahas formulasi kepindahan dan ongkos transfer yang dibutuhkan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa PSG menginginkan uang jaminan dari kepergiannya. Adapun AC Milan mendorong pinjaman dengan opsi untuk membeli. PSG menginginkan proposal itu menjadi penjualan permanen atau setidaknya peminjaman dengan kewajiban untuk membeli.